dan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Sejahtera penuh, setiap
kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Segala karya
Kita membaca epistel pada minggu ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita membaca secara responsoria. Di ayat yang terakhir nanti kita membaca bersama-sama. Kisah Rasul 6 ayat 1. 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua-belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas meja. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Amin. Di jalan hidup yang lebar sepi, orang sedih memerah. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya padu. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramadi dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis rebut dan segera lepas, rebut dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramadi dan cemerlang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan kabar baik nas khotbah untuk hari Minggu ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai dengan 17. Untuk lebih lengkapnya saya akan bacakan kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betul lah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu, 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 sikal, ya 5 sikal, dan 10 sikal, ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran,
dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, suatu ketika ada warga gereja yang berkeluh kesah kepada pendeta di gerejanya atas masalah yang sedang menimpanya. Pak Pendeta, saya merasa Tuhan itu membiarkanku dalam persoalan hidup yang berat ini. Padahal saya berperan aktif dan banyak juga mempersembahkan baik waktu, tenaga atau materi dalam pelayanan gereja. Sementara saya melihat ada orang yang malas ke gereja, perilakunya juga di luar sana dalam kejahatan, tetapi hidupnya lancar, keluarganya tenang, berkecukupan, dan tidak ada masalah. Kenapa Tuhan tidak berlaku adil? Saudaraku, benarkah Tuhan tidak berlaku adil? Melalui ibadah minggu kita hari ini tentang keadilan dan kebenaran, sesuai dengan kalender gerejawi, nama minggu hari ini disebut dengan Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah. Berangkat dari pengalaman pemazmur atau umat Allah yang mengalami pergumulan yang sangat berat di dalam kehidupannya, terlebih karena ancaman dan perilaku kaum penipu, orang-orang yang curang dan yang tidak saleh. Pemazmur harus berhadapan dengan seseorang atau pihak-pihak lain yang menjadi musuhnya, yang mencoba menyingkirkannya dengan melakukan berbagai kecurangan serta hal-hal yang membahayakan dirinya. Pemazmur tak menduga sebelumnya ia akan memiliki musuh. Padahal pemazmur selama ini merasa bahwa ia tidak melakukan sesuatu yang salah dan keji di hadapan Tuhan Allah dan kepada sesamanya. Tapi nyatanya ia harus menghadapi musuh yang lengkap dengan segala kemampuan dan perlengkapan dan tipu daya. Sementara pemazmur sendiri tak punya persediaan, persiapan, perlengkapan, atau apapun dalam dirinya untuk menghadapinya. Dalam keadaan genting seperti itulah pemazmur datang mengadukan kepada Tuhan Allah perihal apa yang dihadapinya. Pemazmur menyadari kemampuannya tidaklah seberapa dan tak dapat diandalkan untuk menghadapi para musuhnya itu. Apalagi disebut musuhnya itu keji, kejam, dan sangat jahat. Melalui minggu ini yang disebut dengan Minggu Judika, pemazmur mau mengajak dan mengingatkan kita bahwa sungguh kekuatan kita hanyalah dari Tuhan Allah, tiada yang lain. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun dan apapun, termasuk mereka yang mungkin selama ini menurut kita punya kapabilitas yang mumpuni. Tidak. Minggu ini hendak mengajak kita untuk kembali sungguh-sungguh mengimani hanya Tuhan Allah, berharap dan berpaling kepadanya, berserah penuh kepadanya, seraya memohon belas kasihannya, serta berseru, belalah aku ya Allah, sebab Allah lah satu-satunya penolong dan penyelamat kita. Seperti kepada bangsa Israel yang dibebaskannya dari pembuangan di Babel, serta membawa mereka pulang ke negerinya
untuk hidup sebagai bangsa atau kerajaan yang merdeka atau yang berdaulat. Dan tanda mereka sebagai bangsa yang merdeka, mereka hendak hidup di dalam kebenaran dan keadilan Allah. Itulah juga yang hendak kita peroleh melalui Naskotbah hari Minggu ini. Sama seperti kepada umat Israel, firman Allah menyerukan dan mengajak kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman untuk berlaku adil dan benar, sebagaimana tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Dengan jelas sekali di dalam Alkitab, dalam Naskotbah ini, judul yang dibuatkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, khususnya satu perikop khotbah ini adalah tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Para nabi sering menyuarakan tentang perilaku hidup segenap lapisan masyarakat Israel, mulai dari para elit dan pimpinannya sampai ke kalangan terendah yang sering bertentangan dan melanggar perintah Allah. Dalam sejarah Israel tercatat berulang kali bahwa karena dosa-dosa dan kejahatan para raja dan elitnya yang mengabaikan hukum-hukum Allah, sebenarnya tidak saja berakibat buruk terhadap dirinya maupun keluarganya sendiri, tetapi juga berdampak lebih luas, yakni kepada segenap lapisan masyarakatnya. Salah satu yang membuat murka Allah adalah ketika hukum dan perlindungan kepada kaum lemah, kepada kaum miskin, kepada para janda, kepada anak-anak yatim piatu diinjak-injak. Kekerasan, aniaya, intimidasi, bahkan seperti dikatakan dalam nas ini, mengusir kaum lemah yang adalah umat Allah dari rumah atau dari tanahnya sendiri. Serta pemalsuan alat-alat ukur atau timbangan seperti neraca, eva, bat, homer, sikal, gera, mina, dan lain-lain. Itu sebabnya Allah menghukum bangsa itu dengan membiarkan bangsa-bangsa lain atau kerajaan lain untuk menyerang serta mengalahkan dan menguasai mereka. Bahkan sampai menjadikan mereka sebagai bangsa tawanan serta membuang mereka jauh ke negeri lain. Melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel ini, Tuhan Allah menyerukan dengan keras kepada segenap kaum elit Israel. Dikatakan di ayat 1, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan. Hentikanlah kekerasan yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Neraca yang betul, eva yang betul, bat yang betul lah patut ada padamu. Jelas sekali Allah memberikan peringatan, teguran, tetapi itu juga adalah sebuah kesempatan kepada para raja dan penguasa Israel untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, meninggalkan segala tindakan yang tercela dan kecurangan yang selama ini mereka perbuat tanpa merasa bersalah. Dan sikap seperti itulah yang juga sering terjadi, bukan saja kepada para raja, para penguasa, kaum elit atau pejabat, termasuk kepada siapapun, tidak terkecuali kita yang saat ini sebagai warga gereja, bahwa ketika kita sudah berada pada posisi atau mendapat tugas tertentu yang mungkin strategis, seolah itu adalah kesempatan untuk berbuat seenak gue, semau-maunya, demi memuaskan keinginan atau memenuhi hasrat sendiri, sehingga menghalalkan segala cara menabrak aturan-peraturan atau hukum-hukum yang ada. Tidak sedikit orang yang terjebak dan memanfaatkan apa yang disebut budaya aji mumpung. Mumpung begini, mumpung begitu, mumpung saya punya jabatan, mumpung waktunya, mumpung masih bisa, mumpung yang lain-lain. Sekaranglah saya harus mewujudkan keinginan saya. Sekaranglah saya harus bisa
memperkaya dan memperbanyak apa yang saya miliki. Karena itulah melalui firman Tuhan hari ini, keadilan dan kebenaran yang hendak kita lakukan disuarakan oleh Tuhan Allah. Pertama-tama wujud daripada keadilan dan kebenaran itu adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu dan jangan serakah. Tentulah masih segar di dalam ingatan kita kisah bangsa Israel dalam pengembaraan di padang gurun. Ketika Tuhan menurunkan manna yang sangat lezat dan nikmat sekali bagi mereka. Dan baru pertama sekali mereka menemukan serta merasakan makanan atau manna. Allah sudah mengingatkan kepada bangsa itu melalui hambanya Musa, supaya mereka mengambil cukup atau secukupnya untuk makanan sehari itu saja. Sebab Tuhan dengan kuasanya masih bisa menyediakan serta memberikannya lagi kepada mereka untuk hari-hari esoknya. Tetapi karena keserakahan mereka mengabaikan firman Tuhan dengan mengambil sebanyak-banyaknya. Karena mereka berpikir inilah kesempatan untuk mengambil manna itu sampai dengan membungkusnya. Atau istilah sekarang bagi kita orang Batak, dipalastiki, dibungkus dengan plastik. Tetapi apa yang terjadi? Esoknya manna itu busuk dan bau sengit sekali. Sering sekali orang tidak sanggup menahan dirinya terhadap materi, terhadap uang, terhadap makanan. Sehingga ia melakukan berbagai praktik yang melanggar sana sini, yang melanggar norma-norma, bahkan melakukan sesuatu yang beresiko sesungguhnya kepada dirinya, atau kepada kesehatannya, atau kepada keluarganya, dan lain-lain. Berulang kali saudara-saudaraku, firman Allah mengingatkan kita untuk mampu menahan diri, mengendalikan diri terhadap segala godaan, apakah godaan materi, harta, kekayaan, atau kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Yohanes Pembaptis dengan keras menyerukan kepada umat Israel, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan juga Tuhan Yesus Kristus mengajar kita, para muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, dalam doa Bapa kami. Dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Firman Allah membimbing dan mengajar kita agar hidup kita tidak berorientasi pada dunia ini, pada segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang nampaknya memberikan kenikmatan dan kepuasan. Padahal semuanya itu adalah fana dan sementara. Marilah mengarahkan atau menjadikan orientasi hidup kita kepada hal-hal surgawi. Sebab itulah yang kekal, yang aman, yang memberikan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan. Yang kedua, bela dan lindungilah kaum lemah serta yang tidak berdaya. Dari sejak permulaan dunia ini, Allah sudah menunjukkan kepedulian dan perhatiannya yang besar serta intens kepada kaum lemah, kaum miskin dan yang tak berdaya. Misalnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah masih hadir untuk melindungi mereka dari kesengsaraan dan susah payah yang lebih berat, di mana Allah membuat pakaian untuk tubuhnya, melindungi mereka, pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Dan juga ketika bangsa Israel tak berdaya menghadapi kejamnya Raja Firaun dan para serdadu Mesir, Allah turun untuk melepaskan mereka dari perbudakan yang keji itu. Tidak hanya sampai di situ. Ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babel, mereka tidak sanggup menghadapi kerajaan Babilonia. Tetapi Allah memakai Raja Kores untuk mengalahkan Raja Babel, serta menyuruh mereka kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberi Allah kepada leluhurnya. Pembelaan Allah kepada umatnya terus berlanjut, bahkan dengan sangat nyata dilakukannya
dikala umat menghadapi dosa dan maut, umat manusia tidak cukup berdaya, tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk melawan dosa dan maut. Dan musuh utama serta yang terbesar di sepanjang kehidupan umat manusia adalah dosa dan maut. Sebab dosa dan maut adalah pekerjaan si iblis. Manusia tidak sanggup untuk menghadapi iblis. Tidak seorang pun bisa melepaskan dirinya dari dosa dan maut dengan mengandalkan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Tidak juga dengan mengandalkan kekuatan dari pihak-pihak lain atau kuasa-kuasa manapun. Allah melihat ketidakberdayaan manusia menghadapi dosa dan maut. Karena itulah Allah melakukan pembelaannya kepada umat manusia, kepada kita semua. Ketika Ia datang ke dunia ini di dalam diri Yesus Kristus yang berjuang, yang berkorban, menyerahkan seluruh hidupnya untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan juga cengkraman maut yang mengerikan tersebut. Kini kita adalah umat yang merdeka. Kita adalah bangsa pemenang karena keadilan Allah yang secara sempurna dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan tidak ada lagi yang sanggup untuk mengambil atau melabrak keadilan Allah itu dari kita. Karena itu saudara-saudaraku, kita tidak perlu ragu lagi dengan keadilan Allah. Kita tidak perlu bertanya-tanya apakah Allah adil di dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang justru adalah apakah kita sebagai orang yang telah menerima dan merasakan keadilan Allah hidup berlaku adil dan benar. Firman hari ini meminta kita dan mengutus kita justru adalah untuk menjadi pelaku keadilan dan kebenaran Allah dengan membela serta melindungi siapa saja kaum lemah, kaum yang tidak berdaya, mereka yang terpinggirkan yang ada di sekitar kita. Firman Allah ini mengajak kita untuk menjadi perpanjangan tangan Allah untuk lebih peduli dan memperhatikan mereka yang terabaikan oleh dunia ini. Dan yang ketiga adalah penuhilah tanggung jawabmu sebagai umat Allah. Tidak sedikit saudara-saudaraku orang yang lebih suka menuntut hak daripada menyadari tanggung jawab atau kewajibannya. Ia bisa sampai memaksa siapapun demi memenuhi haknya. Bahkan kalau bisa dengan segera serta lengkap atau tidak kurang sesuatu apapun yang dituntutnya. Tetapi ketika berbicara tentang tanggung jawabnya, maka dengan mudahnya serta tanpa merasa bersalah, ia abai. Ia membela diri dengan segudang dalih yang dikemukakannya. Saudara-saudaraku, kita adalah umat Allah yang telah memperoleh kehidupan baru oleh penebusan Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang bertanggung jawab. Firman-Nya memanggil kita untuk mewujudkan hidup baru tersebut dengan hidup yang bertanggung jawab, berpartisipasi aktif dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kehidupan bersama dengan sesama kita, siapapun itu di sekitar kita. Apakah ketika kita berada di keluarga, sepatutnya lah kita menjadi pengayom dan pembawa damai sejahtera. Bila kita berada di dalam gereja, kita terpanggil untuk mendukung dan ikut serta dalam pelayanan gereja demi kelanjutan pemberitaan firman Tuhan serta pelayanan diakonnya sebagai wujud kasih Allah kepada mereka, saudara-saudara kita, sesama kita yang sangat membutuhkan. Seperti dikatakan tadi di dalam nas epistel tersebut. Dan bila kita juga berada di tengah-tengah masyarakat dengan sesama kita, marilah bersama-sama menjaga kedamaian, kesejahteraan, dan ketenangan hidup. Dalam Yeremia 29 dengan jelas disebutkan,
bahwa kesejahteraan kota di mana kita tinggal adalah juga kesejahteraan hidup kita. Bagaimanapun saudara-saudaraku, kita harus menyadari panggilan dan tanggung jawab kita sebagai umat Allah, sebagai warga negara, sebagai orang beriman, sebagai warga di tengah-tengah negara atau masyarakat, sebagai anak-anak Abraham, yakni menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang menjadi kewajibanmu kepada Tuhan, berikanlah. Dan juga apa yang menjadi kewajibanmu kepada negara, tunjukkanlah. Kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak hanya bisa menerima, tapi melalui hidup kita, kita juga bisa berbagi dan menjadi berkat dari Tuhan Allah dengan memberi apa yang ada dalam hidup kita kepada lingkungan di sekitar kita. Tuhan Allah menolong dan memampukan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur kabar baik yang mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong, pembela, dan Engkau telah nyata menunjukkan keadilan-Mu dan kebenaran-Mu bagi kami ketika menghadapi kuasa, dosa, dan maut. Tuhan sendiri melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah membela dan melepaskan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat pemenang. Dan biarlah Tuhan kami tidak ragu lagi menjalani kehidupan kami. Keadilan dan kebenaran-Mu sudah nyata. Dan bila kami menghadapi berbagai persoalan, bila hidup kami didera oleh berbagai masalah, kami percaya keadilan-Mu nyata. Engkaulah yang menjadi sandaran kami. Kepadamu-lah kami berserah. Belalah kami ya Tuhan di tengah berbagai hal, dari siapapun yang membenci atau yang memusuhi kami. Ya Allah, kami berdoa untuk kehidupan warga jemaat-Mu, untuk keluarganya, rumah tangganya, untuk anak-anaknya, untuk pasangan suami dan istri, untuk para orang tua, untuk juga usaha dan juga pekerjaan karirnya. Tuhanlah kiranya berkenan untuk menolong mereka, memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam setiap rumah tangga dari warga jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit dalam pengobatan medis, atau yang hendak menjalani operasi dan tindakan-tindakan medis lainnya. Tuhanlah juga yang menumpangkan tangan-Mu memberkati, supaya mereka memperoleh kesembuhan dan kesehatan. Berikan juga kesabaran, ketabahan kepada mereka. Tumbuhkan pengharapan mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka dan memberi yang terbaik dalam hidup mereka. Cukupkanlah kebutuhan hidup mereka Tuhan, terlebih di masa-masa pengobatannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk para orang tua kami, para lansia, juga untuk anak-anak yatim piatu, untuk para janda, para duda atau nababalu ya Tuhan Allah. Mereka yang kehilangan mata pencaharian, mereka yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan berat di tengah-tengah kehidupannya, mereka yang sedang bersusah payah, yang sedang berduka. Tuhan, Engkaulah yang menolong mereka, Engkaulah pembela mereka, Engkaulah perlindungan mereka. Nyatakanlah yang terbaik dalam hidup mereka. Seluruh pelayanan gereja-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberkati sehingga berjalan dengan baik untuk kemuliaan-Mu. Demikian juga pemerintah kami, Engkau bantu ya Tuhan Allah untuk menegakkan keadilan-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, mensejahterakan seluruh masyarakat bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mengucap syukur dan memberi persembahan diiringi nyanyian berikut ini.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seluruh pelayan di gereja HKBP Resort Tanjung Priok, para pemusik, song leader, operator dari multimedia atau juga Priok Kreatif menyampaikan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan. Kiranya kita selalu sehat. Shalom.